Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini Jumat 11 Agustus 2023, marilah kita terlebih disapa oleh firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Terlebih kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah kehidupan yang boleh kami terima, yang Tuhan boleh anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami ingin memulai aktivitas kami. Tapi sebentar ya Tuhan, kami ingin disapa oleh firman-Mu, berfirmanlah Engkau. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada Jumat 11 Agustus 2023 didasarkan kepada Poda 22 ayat 2 di bahasa Batak di Doksonon. Manang ise na manaburhon hageduhon, gotilan na do sogot hamaguan, jala siap do tukot ni hajukaton nai. Di bahasa Indonesia dikatakan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hukum tabur tuai adalah sebuah hukum yang dikenal di dalam kekristenan. Hukum ini sudah disuarakan bahkan dari perjanjian lama sebelum Masehi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Atau dalam perjanjian baru juga disebutkan Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Prinsip yang sering disamakan dengan karma ini juga bisa dilihat secara universal dengan mengabaikan prinsip teologinya tertentu. Hal ini dapat kita jabarkan dengan sederhana, dengan yang kita alami dalam keseharian. Di dalam kehidupan kondisi normal, seorang akan menanam padi, pada akhirnya menuai padi, bukan gandum, apalagi emas berlian. Dalam kondisi normal, seorang yang memelihara ikan di dalam kolam, pada akhirnya akan panen ikan, bukan panen udang atau yang lain. Oleh karena itu, lagu kita juga mungkin di antara kita pernah mendengar, Molo sinuan hasang dona tubuh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seorang pekerja akan melakukan pekerjaannya karena ia mengharapkan imbalan yang setimpal. Jika ingin imbalannya lebih, berarti sang pekerja pun harus bekerja lebih, datang tepat waktu, bekerja sesuai aturan yang dibuat perusahaan, dan juga menampilkan hal-hal yang mungkin dapat menaikkan kehidupannya. Akan tetapi prinsip hidup kekristenan tidak demikian. Seorang pengikut Kristus memilih untuk mengikut Kristus bukan karena mengharapkan imbalan apapun. Kalau hanya imbalan yang diharapkan, mungkin para misionaris yang mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan penginjilan ke tempat-tempat yang belum pernah mereka datangi dan tidak ada jaminan keselamatan, mungkin mereka akan mundur. Oleh karena itu, apa yang lebih berharga bagi manusia selain nyawanya? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, prinsip tabur tuai ini merupakan lahir dari sebuah kesadaran bahwa hidup ini adalah anugerah. Prinsip ini tidak menekankan pada hasil, melainkan pada alasan. Kita wajib menabur hal-hal yang baik karena kita menyadari bahwa kita telah terlebih dahulu menerima kebaikan berupa kehidupan, kesempatan, bahkan penebusan. Ibarat utang, kebaikan yang sudah kita terima tersebut haruslah kita bayar tentunya dengan kebaikan juga. Bagaimana caranya? Kita tidak punya pilihan untuk berkata iya atau tidak. Kita tidak punya kesempatan untuk bersantai dan memilih untuk tidak bekerja. Kita telah terlebih dahulu menuai, maka inilah saatnya kita untuk menabur. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-8 ini, mari lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Karena terlebih kita sudah menerima kebaikan, bahkan penebusan dari Tuhan. Di dalam menjalani hari ini, mari kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang sudah dimenangkan, sudah dibayar utangnya secara lunas dengan kematian Yesus di kayu salib. Selamat menjalani hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang baru saja menyapa kami, menegur kami, terlebih menguatkan kami
di mana kami adalah orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah ditebus, orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Oleh karena itu, pada hari ini kami juga mau menyerahkan kehidupan kami. Kami juga ingin menunjukkan melalui kehidupan kami sebagai orang yang sudah ditebus, yaitu melakukan kasih sebanyak mungkin. Karena firman-Mu yang mengingatkan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Tapi orang yang menabur kebaikan, maka akan menuai kebaikan pula. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.